Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk media, sterilisasi media, udah bisa dipahami. Kalau sudah, kita ke pembahasan dasar yang kedua. Apa? Nutrisi. Gimana? Sudah paham? Ya. Alasan kenapa media harus disterilkan sebelum bercocok tanam. Kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Apa? Nutrisi untuk tanaman kita. Nutrisi sehat. Gini. Ya iyalah, ya dengan sendirinya. Yang namanya dibakar akan mengeluarkan panas tinggi. Ya matilah bagi yang standar. Dengan sendirinya. Oke, lanjutin. Ini biar nyampe waktunya ya. Ada satu hal yang harus dipahami untuk masalah nutrisi. Pada dasarnya, semua makhluk hidup, ya, pembangun pertumbuhannya itu dikategorikan dalam 3 kategori besar. Apa sih itu? Karbohidrat, protein, sama glukosa. 3 hal faktor utama itu. Jelas pendukungnya jamaah, yang lain juga butuh, vitamin juga butuh. Siapa bilang nggak butuh? Ya, butuh semuanya. Termasuk tanaman atau tumbuhan, apapun, bukan cuma cabai. Ya. Nah, tapi di samping itu juga butuh unsur-unsur pembangun, ya, penunjang. Salah satunya apa? Makro, kayak N, nitrogen, fosfat, kalium atau potasium, ya, kalsium, magnesium, sulfur, ya. Itu yang makro. Yang mikro pun butuh, sama manusia pun butuh itu. Semua makhluk hidup butuh semua itu, ya. Dan itu harus pas. Ketika kurang, siap-siap ada keabnormalan nanti, ya. Bukan cuma tanaman, hewan, manusia sekalipun sama, ya. Contoh di manusia kurang vitamin A, mata cepat rusak. Oke. Kurang vitamin D, gampang sakit, gampang terkerang penyakit kulit, gampang osteoporosis, kan gitu. Sama tumbuhan pun. Artinya apa? Semua elemen, baik karbohidratnya, baik proteinnya atau asam amino ending-endingnya ya, kemudian glukosanya, kemudian unsur-unsur pembentuk dan pendukung juga, ya, baik makro maupun mikro pun harus tercukupi. Kalau enggak, siap-siap sakit. Oke, paham ya? Indrianto, jangan nanya seperti itu, dengerin dulu ya. Kenapa? Kesalahan kita selama ini, kita bercocok tanam tanpa ngerti ilmu dasarnya, fatal. Seumur inur, kasus melulu nantinya. Makanya pahami dulu ya, tolong pahami dulu. Sama saja lah ya, mau kompos bahan apapun. Orang kohe juga tadinya dari rumput toh, cuma udah melalui proses metabolisme dalam rumen aja keluarnya gitu. Oke, tolong simak dulu ya, tolong simak dulu biar jangan paham ya. Karena kalau jangan sudah paham, baru bakal terbuka. Oh, begini karena penyebabnya ini. Ya. Kena keriting karena penyebabnya ini. Oke. Daunnya mengecil, menguning karena ini. Buahnya gampang rontok karena ini. Ya. Ujung buahnya hitam atau gampang busuk. Oh, ternyata gara-gara ini. Makanya ini dasarnya pahami dulu. Biar jangan ngerti besok antisipasinya harus gimana. Apakah karena masalah kurang nutrisi apa yang kurangnya? Kan gitu. Jadi kalau nanya A, kemudian langsung minta itu, percuma. Akan seperti itu terus. Anjana ujung-ujungnya jangan nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham. Ya. Sekarang pahami dulu, jangan ada dulu yang nanya. Ya. Biar jangan ngerti nantinya. Oke, lanjut. Nah sekarang, permasalahannya selama ini di lapangan, selalu berpikir apa? Bahwa hanya dengan makro mikro aja sudah cukup buat tanaman, pada itu sangat keliru. Oke. Untuk pertumbuhan makhluk hidup termasuk tanaman sekalipun tetap butuh karbohidrat, tetap butuh protein, tetap butuh glukosa, vitamin dan lain-lain. Tetap itu nggak bisa dipungkiri. Saat itu kurang, siap-siap sakit. Ya, bisa dipahami. Kenapa? Kenapa coba? Karena
tidak menutup kemungkinan jaringan sel-selnya jadi terganggu. Bisa dipahami ya. Nah, permasalahannya dari mana ya mendapatkan karbohidratnya? Dari mana mendapatkan proteinnya? Dari mana? Dan semuanya itu ya. Sementara kalau untuk makro mikro kan bisa dari pupuk sintetis pun bisa ya kan? Banyak jualan bebas. Nah, sekarang untuk yang 3 atau yang 4 tadi dari mana? Ya. Sebetulnya di alam pun sudah banyak ya, karbohidrat, protein, vitamin, glukosa, semuanya sudah ada di alam. Di rumput sekalipun yang tadi ada, di pupuk kandang pun ada. Oke, di semua bahan alam ini ada semua. Ya, permasalahan kedua itu semuanya mentah. Oke, contoh, jangan masukin pupuk kandang, jangan masuk atau kompos atau rumput, bagus, bagus. Di situ ada kandungan karbohidrat, ada kandungan protein, ada kandungan vitamin, ada kandungan glukosa, tapi awas, semuanya mentah. Maksud mentah di sini kita ibaratkan begini. Saya pengen nanya nih buat jenengan. Jenengan makan beras apa nasi? Nah ya, yang jenengan makan itu wujudnya beras apa nasi? Nasi kan? Yang sudah diolah. Nah, bahan yang tadi entah itu dari pupuk kandang, entah itu dari kompos, entah dari daun-daunan, entah dari rumput-rumput, entah dari bahan apapun, itu semuanya mentah di kalau diibaratkan dia masih dalam bentuk beras, belum jadi nasi, belum jadi apa? Belum jadi bubur, paham? Belum bisa dimakan. Ya, sama tumbuhan pun begitu. Ya, dia makan kalau sudah dalam bentuk matang, bukan mentah. Ya, paham? Bisa dipahami sampai situ? Oke. Makanya banyak yang bercocok tanam, ya, cor-coran, masuk ini, masuk ini. Tapi konsep dasarnya nggak ngerti, ujung-ujungnya kelihatan nggak begitu ngefek ke tanaman. Oh, tanaman saya ya begini, pada saya sudah masuk pupuk dasar juga, udah masuk kompos juga, udah masuk ini, masuk ini, tapi kok pertumbuhannya nggak bagus. Tetap gampang terserang penyakit. Kenapa? Jenengan ngasihnya baru beras, bukan nasi. Jadi paham itu? Ini yang harus diluruskan ini. Biar jenengan tidak kejedot terus, tidak gagal terus dalam budidaya. Oke? Bisa dipahami Om? Tante, Mbak, Otong? Nah sekarang permasalahan ketiga. Gimana ya biar yang mentah tadi menjadi matang, siap diabsorpsi atau siap diserap oleh tanaman. Yaitu harus ada kokinya, harus ada juru masaknya. Oke. Misal bahan bakunya anggaplah dari rumput. Rumput kan mengandung protein kasar tinggi. Bahkan dari jenis rumput yang berdaun lebar itu udah di atas 10 protein kayak kasarnya. Protein kasar loh ini, Mas. Kemudian gulanya ada walaupun kecil. Vitaminnya ada juga gitu. Semuanya ada komplit. Yang jadi masalah, mereka mentah, harus dimasak. Siapa yang masaknya? Banyak yang masaknya. Untuk bisa melepaskan karbohidrat, kita butuh mikroba A. Untuk bisa melepaskan protein dalam daun tersebut, kita butuh mikroba B. Seterusnya seperti itu. Bisa dipahami sampai situ. Ya. Nah, setelah lepas, masih dalam bentuk beras. Tadi masih padi, gabah. Baru dilepas. Nah, sekarang setelah lepas, baru berubah menjadi beras. Udah matang? Belum. Butuh apa? Butuh perombak. Butuh kukus satenya. Gih. Jadi pahami? Nah, yang masaknya siapa? Yang merubahnya menjadi nasi? Sama. Bisa dari keluarga mikroba juga. Bisa dari
enzim, bisa jadi hormon. Oke, paham ya? Makanya, makanya gini, ya pakai mikroba ini. Misalnya contohnya. Padahal sebetulnya koki yang sebenarnya adalah apa? Enzim dan hormon yang sebetulnya. Mikroba, contoh nih, contoh kecil. Keluarga Bacillus, Bacillus sp lah misalkan ya. Bacillus sp itu bisa menghasilkan enzim. Enzim apa? Enzim lipase. Enzim pengurai lemak. Misal, artinya lemak yang ada di bahan rumput akan diuraikan menjadi lemak beneran. Oleh siapa? Oleh enzim. Enzim apa? Enzim lipase. Enzim lipase dari mana? Yang dihasilkan oleh Bacillus. Keterkaitannya di situ. Oke, bisa dipahami. Ya. Kecuali kita punya enzim yang sudah jadi, masukin ke media kita atau ke lahan kita. Ngerti? Sampai situ. Ya. Oke, lanjut. Ya sudah nih, dirubah dari beras menjadi nasi. Sudah bisa dimakan? Belum tentu. Ketika nggak pakai lauknya, nggak pakai sayurnya. Ya, paham ya? Nah, sekarang permasalahannya, anggap bahan tadi sudah diuraikan dari bahan baku yang sudah ada ya. Misalkan nih, pati atau karbohidrat sudah ada nih dalam medianya. Entah bahannya dari apapun. Oke? Kemudian calon protein pun sudah ada. Bla bla. Itu sudah bisa diserap oleh tanaman? Belum. Karbohidrat tidak bisa langsung diserap oleh tanaman, bahkan diolah menjadi kebutuhan. Harus dirubah menjadi apa? Menjadi pati dulu. Siapa yang merubahnya? Hormon nanti. Di mana? Di daun. Permasalahan, siapa yang naikin ke daun karbohidrat? Fosfat sama magnesium. Makanya kita butuh makro mikro di situ. Diakur sama fosfat ke atas. Sama magnesium juga ke atas. Paham? Nyampe lah ke daun. Di situlah dapurnya. Dimasaklah oleh hormon di situ. Bisa dipahami sampai situ. Itu alurnya kayak begitu. Nah, kalau jenengan sudah ngerti itu, bakal kebayang, oh, pantesan selama ini kita nggak bagus. Kenapa? Kenapa coba? Yang masuknya bahan mentah, yang dikasihinnya cuma alat akut-akut ke atas, yang masaknya nggak ada, wujudnya masih gabah, belum beras, boro-boro jadi nasi, kan begitu. Ujung-ujungnya, ya nggak dimakan juga. Nggak bisa dijadikan makanan oleh tanaman, sakit juga. Ya, saya udah masukin kalsium. Katanya secara teoritis, kalau ujung pucuk menghitam ataupun buah di cabai misalkan ujungnya menghitam, itu kekurangan kalsium. Teoritisnya benar, permasalahannya sebetulnya bukan itu penyebabnya. Ya, Ca nggak ada, maka Mg tidak berfungsi. Mg tidak berfungsi, fosfat pun tidak berfungsi. Ya, fosfat nggak berfungsi, makanan nggak naik sampai daun, kan begitu. Paham? Ya, ini tolong dipahami ya. Walaupun mungkin ayah terangin agak sedikit akademisi ya gitu ya. Tapi kan biar nggak salah kaprah terus. Oke. Kesimpulannya apa? Cukupin bahan nutrisinya, masukin pengurainya, pemecahnya, masukin juga calon kokinya. Akan ada apa siklus di situ. Insya Allah akan terbentuklah makanan yang bisa diserap oleh tanaman untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Baik untuk pertumbuhan akarnya, batangnya, daunnya, buahnya. Sehat insya Allah nantinya. Bisa dipahami? Ya. Itu alur kehidupannya seperti itu. Mata rantainya. Mata rantainya seperti itu. Terputus satu mata rantai, bubar jalan. Oke. Nah, berhubung seperti itu, maka ayah punya pemikiran. Apa? Ada dua alternatif. Jadi satu sisi ayah ngajarin masukin juga ke media nutrisinya. Satu sisi ayah juga menyarankan pakai media spray melalui langsung ke daunnya. Langsung dimasukin ke dapurnya. Kenapa? Kita khawatirkan. Ini hanya kehati-hatian ayah aja lah ya.
Kita khawatirkan kalau hanya mengandalkan tanah, siapa tahu belum sempurna di media tersebut. Makanya ya, sarankan juga untuk ada spray juga. Oke. Tapi yang dispraykannya adalah yang sudah jadi gudeg, yang sudah jadi sop buntut, yang sudah jadi makanan jadi. Jangan masukin semprotnya beras, percuma. Yang dikasihnya lele mentah, ikan mentah, daging mentah, telur mentah. Itu logikanya begitu. Jadi yang kita kasihin apanya? Makanan yang siap sajinya gitu. Makanya kalau ada yang nanya, ya bagus mana dikocor sama dispray? Semuanya bagus ya. Kalaupun ayah mengajarkan dikocor juga di ini juga, biar apa? Biar seimbang. Karena gini, kalau kita hanya mengandalkan spray melalui daun atau batang, ya, kan faktor X-nya juga banyak. Misal ketika spray, bujuk-bujuk panasnya tinggi sekali, cepat menguap, nggak terserap semuanya. Belum terosmosis, belum terabsorpsi, akhirnya nggak full. Apa? Ada? Ini nih. Atau baru semprot ujung-ujung hujan, terlarut sebagian. Kalau mau dia make kocor, itu kan bisa. Oke, sebentar. Tadi barusan kelewat. Melalui media itu kan hanya sebentar kemampuan daya 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 kasihnya kalau ke daun kan. Mungkin akhirnya harus jadi sering kita spraynya. Jadi kontinunya harus sering, kuantitinya. Bisa jadi harus 5 hari sekali, 3 hari sekali, dengan dosis yang rendah. Tapi kalau kita pakai kocor, kita bisa ngasih makan untuk seminggu, untuk 2 minggu, bukan bisa untuk 1 bulan. Karena kan sifatnya low, ya. Pelan, slow juga naik ke atasnya, nggak sekaligus. Ya. Jadi yang bagus yang mana? Dua-duanya pakai. Antisipasi, siapa tahu yang jalan dari dalam tanah atau dalam media tidak sempurna naiknya. Karena faktor penyebab naik ke atas itu banyak. Satu apa? Ketika keasaman media atau keasaman tanahnya kurang dari 5, mulut akar nggak terbuka, kan nggak bisa naik ujung-ujungnya. Sementara di lapangan boro-boro ngukur pH, alat pH meternya aja nggak punya. Kebanyakan kan begitu di lapangan. Ya, petani-petani itu, teman-teman kita. Jadi pahami ya. Kesimpulannya apa? Untuk media nutrisi, sebaiknya dipakai dua-duanya. Ya. Kocor pakai, spray pakai. Biar betul-betul optimum. Gitu. Ya. Oke, lanjutin. Ini ada yang nanya, Pak. Jika metodenya seperti pakai perekat, ya, bagus lah. Lebih baik begitu. Ya. Biar nggak gampang terlalu. Cuma, kalau pakai perekat, dosisnya dosis rendah. Karena dosisnya terlalu agak tinggi. Ketika pakai perekat, kan numpuk di situ. Saya khawatirkan malah daunnya kebakar. Nggak kuat, ya. Jadi dosisnya pakai dosis rendah, ya. Siapa nih? Yesus Abdisi. Itu konsepnya begitu ya. Nah, sekarang gimana nutrisinya? Makanya ayah ajarkan bikin nutrisi di luar saja, dimatangkan di luar. Ya. Enggak ayah ajarkan apa? Bikin KRP untuk vegetatif ya, masa vegetatif. Oke, bikin untuk masalah vegetatif bikin KRP. Diolah, dimatangkan di mana? Di luar dengan cara teknik fermentasi dengan mikroba-mikroba yang bisa menguraikan itu. Dan kebetulan di KRR sudah komplit, sudah ada semua gitu ya. Kesimpulannya apa? Kita ngasih ke tanaman yang sudah betul-betul matang, siap dikonsumsi sama tanaman gitu. Ya. Itu konsep KP2M yang saya kerjain kan begitu. Ternyata dengan konsep itu pun malah ada efek positif apa? Ternyata pupuk yang kita pakai, nutrisi yang kita pakai menjadi lebih sedikit ketimbang kita mentah yang dikasihin. Ya. Itulah kenapa sebabnya ada ya di KRG ada air kelapa, ada air leri. Itu sumber pokok karbohidrat, sumber pokok protein, sumber pokok glukosa, vitamin ada di situ. Ya. Gini, Saudara Widi Seno, kalau jenengan perhatikan komposisi pembuatan pupuk vegetatif atau KRG itu semuanya sudah komplit di situ. Oh. Ya.
Makro mikronya sudah ada di situ. Oke, bahkan plus dengan nutrisi, karbohidrat, protein, ya, glukosa, vitamin pun sudah ada di situ. Tinggal ngikuti yang sudah ayah ajarkan. Apa? Bikinlah KRP, bikin KRG. Itu sudah komplit menunya. 4 sehat, 5 sempurna. Tinggal ngikutin fasenya aja. Fase vegetatif, masuklah KRP. Fase generatif, masuklah KRG. Ya, Kang Widi. Boleh, kalau ya biasanya pagi spray, sorenya yang kocor. Ya. Bisa dipahami? Ya. Ini aku ngajarin kuliah 4 tahun dalam 1 jam. Ya. Kesimpulannya apa? Jangan ngeluh kalau ingin berhasil. Baru disuruh nyemprot 4 kali, 5 kali. Misalkan hari ini harus AJR dulu, besok Roma, besoknya Triko, besok Miko, besok KRR. Udah banyak ngeluh. Pengen berhasil itu harus ada pengorbanan, boy. Oke. Apapun. Ya. Apa maksudnya ayah kasih jeda minimalnya sehari? Biar apa? Kita ngasih kesempatan trikonya beradaptasi dulu. Oke. Ya kita kasih waktu lah barang 1 hari. Syukur-syukur seminggu sebetulnya. Lebih lama lebih bagus. Besoknya baru kita masukin mikonya. Biarkan dia beradaptasi dulu juga. Oke. Sekarang kalau langsung dibarengin. Misal. Ya. Ujung-ujungnya nanti ada yang dominan, ada yang enggak. Paham ya? Nah, ini mohon maaf nih, banyak sekali ya teman-teman ya bisa nggak ini digabungkan ya bisa nggak, kata aku jenengan nggak punya jiwa petani, nggak punya jiwa petarung gitu ya. Kalau pengen berhasil ikutilah konsep. Kenapa? Semua ada maksudnya ya, semua ada pakemnya. Oke, waalaikumsalam. Yang sekarang banyak berhasil binaan-binaan ayah itu yang manut. Akhirnya lama-lama mereka ngerti, oh maksud ayah itu begitu betul nih, ternyata buktinya begini gitu ya. Katanya pengen berhasil, tapi ya jenengan sering minta simpel, simpel, simpel. Nanti Allah mengasih rezekinya pun yang simpel. Jadi simpel aja. Pada sering pengen simpel melulu. Semuanya bisa digabungkan. Dan Juna, yang penting dosisnya diperhatikan. Gini, ini bermain logika lagi. Misal, nih mohon maaf tapi ya, ini jangan makan bakso. Misal nih, misalkan kalau pingin pedesnya misalkan apa 1 lah nilainya ya, nilai pedasnya 1, maka cukup dengan misalkan 3 sendok makan. Misal nih saus nih, misalkan di level 1 deh nilai pedasnya, antum masukin 3 sendok. Boleh nggak ditambah lagi misalkan dengan cabai, saus cabai? Nggak ada yang larang. Masuk saus cabai. Masuk lagi merica misal. Ayah pengen nanya, apakah masih level 1 pedasnya? Ayo, berpikir lagi kan. Nggak mungkin toh. Saus 3 sendok aja udah level 1, apalagi ditambah dengan sambal cabai, tambah lagi dengan merica, otomatis tingkat kepedasannya akan naik. Ini hati-hatinya di situ. Ketika aja dengan gabungin GRG, tambah gabung dengan booster, gabung dengan mohon maaf ya, misalkan dengan KBRP, gabung lagi dengan kalsium lagi, ya otomatis dosisnya akan jadi naik. Resikonya bisa jadi overdosis. Bisa jadi bakso tadi kita akan kepedesan banget. G, paham? Bisa dipahami ya. Apa nih? Siapa nih? Joshua. Ya mau tanya, ada teori yang pernah saya lihat bahwa unsur ada yang tidak. Bentar. Inilah yang belum dipahami oleh semua teman-teman selama ini. Oke. Unsur ada yang antagonis apa enggak? Jujur, itu keliru menurut saya.
Kenapa? Ketika berbentuk senyawa bisa jadi ya. Kalau sudah berbentuk unsur tunggal, apalagi dalam bentuk ion kation, itu enggak ngaruh. Ya, tetap aja dia masing-masing. Kalau berbentuk senyawa bisa jadi, Om. Ya. Jadi enggak ada yang sifatnya musuhan, antagonis gitu ya. Enggak ada. Itu keliru ya. Paham ya, tadi saya. Kecuali sudah dalam bentuk apa unsur, kemudian membentuk sebuah senyawa. Bukan antagonis, malah akur, ya, saling mengikat. Tapi kalau sudah dalam bentuk ion, kation, anion, enggak lagi. Makanya kenapa ya ajarin bikin pupuk vegetatif, generatif, ending yang berbentuk ion, kation, anion. Oke. Ya kalau tanamannya sudah terserang apa-apa sebaiknya jadi kosong. Ya dispray lah ya. Bisa dipahami ya. Oke, lanjutin. Ini masih banyak ini yang diterangin. lanjutin dulu. Jadi sekali lagi, nutrisi cukupi ya. Paham? Ya. Jadi apanya? Semuanya unsur makro mikro cukupi, karbohidrat, protein, vitamin, glukosa juga cukup, insya Allah sehat. Tapi tetap sesuai dengan dosis masing-masing tanaman. Tiap tanaman kan nggak sama, ya. Makanya ada batas apa? Batas kelarutan, apa ppm lah istilahnya, ya, 4 per miliar. Untuk cabai sekian, ikutin itu. Ketika terlalu berlebihan, ya dia overdosis. Ketika kekurangan, ya untuk ujungnya kan akan sakit juga. Oke, bisa dipahami? Oke, ya. Jadi kalau ingin belajar dengan konsep yang kita ajarkan di KP2M, jenengan bisa dulu bikin nutrisinya, yakinkan jenengan itu berhasil. Silahkan belajar dulu bikin pupuk vegetatifnya, ya, bikin pupuk generatifnya, bikin perangsang pertumbuhannya, perangsang buahnya, dan bla 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 yang lainnya. Bisa semuanya sudah bikin itu sudah bisa, silahkan baru belajar berbudidayanya. Selama ini kesalahan teman-teman di lapangan apa? Nutrisi belum bisa bikin, sudah pengen langsung nanam, ujung-ujungnya masalahnya jadi keluar terus. Oke, paham ya? Jadi pahami? Oke, itu dasar yang kedua. Ini harus dipahami dulu nih, ya, pemahamannya, biar jangan nggak keliru terus, ya. Ujung-ujungnya kasusnya berulang dan berulang kan. Tadi yang pertama apa? Media kita sterilkan, ya, dari calon hama penyakit. Yang kedua, siapkan nutrisinya dulu. Nutrisi sudah siap, baru kita berbudidaya. Nah, saat berbudidaya ada polanya. Oke, tiap jenis tanaman polanya tidak sama. Nanam cabai, nanam tomat, nanam terong, nanam sawi, nanam padi, nanam jagung, polanya nggak sama. Mereka punya gaya hidup masing-masing. Ya, nggak bisa disamaratakan. Termasuk kebutuhan nutrisinya pun kan nggak sama. Inilah selama ini kesalahan mendasar ya di lapangan. Nanam apa aja, pupuknya disamain, dosisnya disamain. Ujung-ujungnya ya nggak bagus kan gitu. Ya. Bisa dipahami.